di belakang kan? Dan selatan juga bisa di depan kan Iya. begitu. Amin amin. Kalau kiblatnya Bromo ya depan. Tinggal potensi itu mau nggak kita dorong ya, kita motivasi untuk lebih meningkat lagi begitu ya. Kemudian jangan hanya didorong aja, tapi difasilitasi ya. Didorong, ayo garap ini, tapi nggak difasilitasi. Mau kemana saya Pak begitu ya. Itu profil saya Bapak Ibu ya. Asik. Ya. Gaya si Pranda. Kalau yang tidak kenal, ya ini saya ya. Biasanya kalangan saya di grup kesibukan ini masuk berkopi ya, dari 4 orang tadi hanya saya rotok ya apa ya. Kenal tengku ya tak? Kesal ya. Saya masuk sarang penyambul atau bagaimana? Dan tapi alhamdulillah banyak ilmu. Ternyata dengan kolaborasi seperti ini kita bisa saling mengetahui, mengenal paling tidak karakteristik ya. Oh, guru agama ini seperti ini kalau KKG. Guru kelas rendah ini seperti ini. Guru kelas tinggi ini seperti ini. Guru PJK hafal ya, bahasa dijelaskan. Saya hafal. Tapi kalau dari kelas ini kan saya baru tahu ternyata karakteristiknya berbeda-beda ya. Dan itu yang menjadikan orasi ini kuat. Ada perbedaan, kita K3S berkumpul, kemudian bagaimana perbedaan ini menjadi suatu kekuatan ya, bukan malah kelemahan. Itu ya saya akui di orasi keren ya. Bapak Ibu gurunya keren-keren, kepala sekolahnya keren-keren, pengawasnya keren-keren ya. Jadi makanya kita satu visi akhirnya kuat ya. Pak Taji satu sekarang terkenal di kota. Soalnya kepala sekolah ya. Masih sama. Terkenal loh terlatang. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Yakin baik? Coba bisa masuk ke menti.com, pakai Google boleh, Chrome boleh, HP-nya dipakai, laptopnya dipakai. Bisa menti.com ke Google. Ya, ini buat Bapak Ibu pembelajaran di kelas nanti juga oke. Ya, di lab apalagi punya lab komputer, SIM, ya, bisa dimanfaatkan. Menti.com masukkan kodenya 45398351. 4539 8351. Nggak kena internetnya. menti.com. Menti.com. 3983. Kok nggak anu internetnya? Saki urat nggak bisa. Internetnya nggak bisa. Bisa. Tadi Bik, paspornya apa lah ya? Pakai saja 1, 2, 3. Kalau nggak bisa pakai data ya. Sinyalis kurang apa kan itu? Kurang ngopi. Nggak bisa. Nggak bisa. Oh bisa bu, bisa bu. Iya, bisa. Sih belum. Saya nggak bisa malah. Itu pakai spasi kan ya. Kom. 98 pakai spasi. Nggak usah, gandeng semua ya. Bagaimana kabar Anda? Perasaan Bapak Ibu hari ini? Wah, Ada. pakai data ya, pakai data ya. Pakai data. Perasaan Harus pakai data ini kayaknya. Iya. Data kan. Perasaan Bapak Ibu hari ini wifi lemot gitu lah ya. Ah, boleh. Kita Nggak biar pelan. biasa untuk menyampaikan sesuatu ya. Jadi tidak takut, tidak malu. Padahal sebenarnya beda. Memang luar biasa perjuangan guru-guru berprestasi satu ini ya. Ya, Bu. Nggak bisa bisa. Oh iya, padahal punya data bisa. 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 Ini aku naik. Bisa. Ya, sebentar. Monggo penyaji untuk melanjutkan slide berikutnya. Lanjut. Sebentar. Siapa
kabar Metro.com. Apakah Anda paham PPM? Alhamdulillah. Ayo bilang sama. Saya yakin sudah selesai. Sebenarnya tidak ada yang perlu dibicarakan lagi ya. Cuma ada beberapa Teknis. sudah selalu semangat. Ya ini kendala teknis. Ya. Kenapa Mas? Jaringannya terlalu strong. Iya. Nganggu Ya. Apa nanti sambil jalan. Dulu nanti. Oh iki. Muncul. Ini. Ini pada WA sih jaringannya. Oke. Ya apa bisa jadi kalau betul. Wes. Pak. Ya, Bapak Ibu, ada informasi terbaru dari Permendikbud ya. Di sini di Surat Edaran Dirjen GTK nomor 0559 ini menyebutkan bahwa PMM itu merupakan alat bantu, ya alat bantu. Berarti namanya alat bantu itu untuk memudahkan, ya. Sebagai alat bantu, fitur-fitur dalam PPM seperti pelatihan mandiri, refleksi kompetensi, bukti karya, dan komunitas tidak bersifat wajib, tidak memiliki tenggang waktu, dan bukan merupakan pekerjaan administrasi tambahan bagi guru maupun kepala sekolah. Selama ini bagaimana? Ya. Jadi tugas tambahan administrasi yang melelahkan. Caranya merdeka, merdeka, Tambah ruwet. wilayah, Sembarangan. Saya yakin itu gambarannya. Ya, jadi jangan kemudian PMM ini dijadikan beban ya. Walaupun fitur-fitur dalam PMM itu sangat banyak Banyak. memberikan informasi bagi kita ya. Kita kalau mau belajar di sana banyak. Karena apa? Semua guru baik di Indonesia atau baik di luar yang punya akun belajar ID itu mereka berimprovisasi di sana. Mereka menggunakan kemampuan kompetensinya berdasarkan berbagi pengetahuan, gaya belajar, bahkan bukti karya, video inspirasi itu ada. Kalau Bapak Ibu ingin tahu pembelajaran berdiferensiasi misalkan, gimana ya pembelajaran berdiferensiasi? Pernah dengar pembelajaran berdiferensiasi? Ya. Sudah melakukan di kelas? Belum. Kenapa kok belum? Nggak tahu. Ya, itu ya. Gembar-gemburnya pembelajaran berdiferensiasi, tapi tidak ngerti apa berdiferensiasi. Kalau Bapak Ibu bikin pelatihan mandiri, belajar saja dari sana, dari PMM, insya Allah Bapak Ibu akan mulai terbuka. Oh, pembelajaran berdiferensiasi itu sebenarnya. Minimal yang tidak senang baca, lihat video pembelajarannya. Oh, jadi pengelompokan anak berdasarkan diferensiasi itu menggunakan instrumen ini. Ya. Kemudian diferensiasinya apa yang dipakai? Ada proses, ada produk, ada konten. Itu berdasarkan apa? Ya. Jadi Bapak Ibu jangan jadikan beban di PMM, tapi jadikan alat bantu untuk meningkatkan kompetensi Bapak Ibu ya. Kemudian di samping itu fitur di PMM ini ada fitur yang harus digunakan ya oleh guru dan kepala sekolah ASN seperti PNS dan P3K ya. Kemudian
pengelolaan kinerja itu tidak diharuskan bagi guru dan kepala sekolah non ASN, tidak diharuskan, tetapi disarankan. Ya, kalau pengelolaannya tergantung di sekolahnya masing-masing. Ya. Dari sini ada pertanyaan? Tidak diwajibkan. Ya. Sambil jalan santai. Itu penting itu tidak diwajibkan. Tidak wajib. Ojo kemudian harus masuk PMM, harus mengerjakan pelatihan mandiri, harus ini. Ya, disuruh kepala sekolahnya. Dasarnya apa? Ini saya punya 0559 ini tidak wajib. Ya, jadi Bapak Ibu punya dasar. Ya, jangan asal kemudian ada perintah terus mau, tapi ditelaah dulu perintahnya ini benar enggak. Ya, seperti yang kemarin COVID-19, harus COVID, harus vaksin. Ya, padahal COVID itu apa sih kepanjangannya? Karena sebentar lagi ada lagi. Ya, ada lagi sebentar lagi. Ya, kalau dulu COVID, Corona Virus Disease, ya, padahal C-nya itu Certificate of Identifikasi Digital. Jadi Bapak Ibu itu setelah divaksin, Bapak Ibu jadi terdigitalisasi di yang punya akun itu ya. Jadi dimanapun Bapak Ibu itu ketahuan apa yang dilakukan, keluarganya siapa, kerjaannya apa, anaknya berapa, semua terdigitalisasi. Itulah ya permainan digitalisasi. Jadi hati-hati dengan digitalisasi, ya, berbaik-baik memakainya. Kemudian aplikasi PMM sudah terintegrasi sampai saat ini. Probolinggo belum, ya, belum ada integrasinya, belum sampai, tapi prosesnya terus bersalur. Kita mulai periode kalau yang dulu, kalau yang sertifikat dan sebagainya itu hanya kompetensi, pengembangan kompetensi itu hanya Pertimbangan. nah, pertimbangan kepala sekolahnya. Jadi jangan jadi buser ya, guru agama jadi buser, guru sertifikat. Wah, buka Al-Quran, buka laptop, di rumah pengennya laptop. Sudah, jangan terlalu dipaksakan. Harus ikut webinar, gampang yang sertifikat itu. Kita pilih ganti Pak. Kenapa? Kita pilih Korea. Laptop ya. Terus, ya. 30 Mei perbedaannya dengan yang kemarin apa dan yang harus terlibat siapa. Alurnya kalau di PNM ya, alurnya itu kita sekarang berada di Februari, persiapan observasi. Ya, persiapan sekaligus pelaksanaan. Karena di bulan Maret puasa, gitu ya. Khawatir pada saat saya observasi saya loyo, nggak bisa semangat dengan belajar. Kira-kira boleh nggak? Pelaksanaannya boleh nggak? Ya. Pada prinsipnya persiapan dilakukan pada bulan Februari, pelaksanaan Maret. Ya. Tetapi ini fleksibel, yang Bapak Ibu nanti cantumkan pada aplikasinya jadwalnya di Maret. Terkait dengan pelaksanaan di kelas di lapangan boleh Februari, boleh minggu depan, boleh besok, boleh setelah Lebaran, boleh. Ya. Jadi ini hanya idealnya seperti ini, idealnya supaya kita punya ancang-ancang. Ya, tetapi pada aplikasi pelaksanaannya fleksibel, tergantung kesepakatan guru dengan kepala sekolah. Paham ya dari sini ya? Kemudian kita next. Saya bagi 3 tahapan pada pelaksanaan kegiatan dan pasca observasi. Ada 3 ya. Berarti pada saat kita mengisi dokumen persiapan dan
menyiapkan segala sesuatunya sebelum pelaksanaan kita guru diobservasi kepala sekolah di kelas. Ya, kira-kira yang observasi siapa? Kira-kira yang kemarin ada beberapa pertanyaan ya. Pak, di sekolah saya, guru saya ini kebetulan RHK-nya mengambil sebagai observer ya, mengobservasi rekan sejawat. Gimana Pak? Boleh tidak kita guru mengobservasi rekan sejawatnya? Boleh. Boleh ya. Yang penting ada dasarnya apa? SK tim. Ya, SK tim penilai kinerja guru PKG. Di situ disebutkan penanggung jawabnya siapa, koordinatornya siapa, kemudian anggotanya siapa, beserta tugas-tugasnya. Ya, boleh. Misalnya kepala sekolahnya repot, delegasikan kepada tim apa-apa. Kemudian observasi saya sebelum Saya dulu tuh Pak, saya butuh. Betul ada sekali. Kenapa kemudian pemerintah ini mengadakan ini? Ya itu yang terjadi kalau hanya foto balik peningkatan kompetensinya kan tidak ada ya. Kalau selalu dikangeni, Ya, Pak. berarti proses pembelajaran Bapak Ibu berhasil di kelas. Amin, amin. Anak-anak Instrumennya satu aja. Ketika anak mau berangkat sekolah, dia ogah-ogahan apa enggak? Ya, karena nggak PR akhirnya nggak mau masuk sekolah, alasan dan sebagainya. Itu berarti pertanda ada something wrong di dalam kelas itu. Gitu. Ada sesuatu yang harus dibenahi. Kalau anak walaupun tidak mengerjakan PR, tapi dia masih ya oke lah, enjoy ya. Itu pertanda pembelajaran di kelas Bapak Ibu berhasil. Dengan terima. Kemudian kita akan pra ya. Nanti Bapak Ibu masuk PMM atau sudah masuk, sudah pernah ya? Terus sudah selesai. Masuk kita apa itu? Cek. Cek tagihan observasi. Ya. Langkah pertama setelah masuk PMM, Bapak Ibu klik cek tagihan observasi. Di situ ada persentasenya 100%, ya, 0%, berapa persen nanti tergantung pada saat Bapak Ibu sudah mengisi. Kalau sudah mengisi berarti persentasenya ini akan meningkat. Kalau belum, 0. Kalau selesai semua jadi 100. Apabila atasan sudah menyetujui perencanaan kinerja yang di bulan Januari kemarin, laman beranda akan berubah menjadi seperti ini. Anda dapat memantau progres pelaksanaan kinerja Anda untuk melakukan observasi kelas. Untuk memulai klik ya. Di sini ada 3 fiturnya ya. Dan cek tagihan akan mengumpulkan pengembangan kompetensi dan tugas tambahan. Oke. Akhirnya sama. Oke. Ya, kita masuk ke kumpulkan. Ya. Apa yang dikumpulkan Bapak Ibu pertama kali? Pertama kali Bapak Ibu harus melihat rubrik observasinya. Cek rubrik observasinya. Ketika sudah dicek, Bapak Ibu lihat observasi akan dinilai berhasil jika ya sudah ada alat ukurnya. Observasi yang atas ya, kanan atas, observasi dinilai berhasil jika sudah ada alat ukurnya. Terwujudnya suasana kelas yang kondusif untuk proses belajar mengajar tanpa disrupsi yang mengalihkan perhatian dari apa ini? Aktivitas belajar. Belum. Orang kopi. Itu ada Nah, ini Bapak Ibu ya. Kalau pembelajarannya Bapak Ibu
sudah sesuai dengan ini, maka berhasillah pembelajarannya Bapak Ibu. Untuk mencapai keberhasilan ini, Bapak Ibu cek di rubrik observasinya, apa yang harus saya lakukan dan apa yang tidak boleh saya lakukan. Saya masuk ke akun dulu saja ya, supaya tidak gambaran. Teknis. Ya. Langsung ke sana, geser. Mas geser Mas. Wah, Oh, Henry. konsentrasi dengan Bapak, kita santai. Ada aja. Nanti kalau ada yang ditanyakan silakan. Ya. Udah laku Bu. Sudah ada. Oh iya, dia di depan semua lagi. Oh alah, dia Dan buka ini punya guru saya, ya belum selesai isi tadi. Mas, ada. sudah ada di depan. saya dulu Pak biar memang duduk di sini. Asalkan nama-nama yang tidak Pak Wahid Bu. Oh itu sudah. Ya pertama Bapak Ibu masuk ke pengelolaan kinerja, oke? Itu buku positif. Sudah pernah semua ya? Ke sini ya, oke. Saya kalau tidak langsung praktek ini dengan segera, ya itu berarti teknis itu sudah muncul perilaku yang seperti ini. Kemudian guru melakukan penyesuaian penjelasan agar lebih relevan dan dipahami peserta didik. Karena tadi ada yang sudah bertanya, kemudian ada beberapa yang menjawab, kemudian sudah diskusi, guru memberikan penguatan. Ini berarti itu sudah muncul perilakunya. Ya, ini akan diceklis oleh observer. Kemudian yang harus dihindari guru, yang tidak boleh dilakukan, tiba-tiba guru masuk kelas dan silakan buka bukunya halaman sekian. Coba itu. Nggak salah, nggak salah. itu kami siapa tuh yang kepala. Aduh, kalau sudah begitu tugas sama. Bukan. Dari merdeka. Sambil makan Bunda ya. Boleh, santai ya. Monggo, berikan monggo ya. Woro-woro masuk kelas, buka buku halaman sekian. Sampai dengan keluar. Wah, beruntung. Kemudian guru menyampaikan materi pelajaran tanpa disesuaikan dengan respon peserta didik. Ya, peserta didiknya bisa masih ngeset guru-guruan. Ya. Jadi guru kita tetap aja begitu. Peserta didik muter-muter. Kita dimakan. Ada tiba-tiba dan bilang ini kenyataan, saya bicara fakta. Guru udah ngomong itu cerita, boleh apa? Masih lempar-lemparan, tetap tidak ada respon. Berarti ini tidak boleh dilakukan. Ya. Kemudian yang ketiga, guru mengabaikan respon peserta didik dengan meminta mereka diam menyimak. Banyak. Diam. Diam. Tidak boleh. Tidak boleh. Ini ya. Guru boleh tambah maksudnya. Sudah memulai sebenarnya nggak berhasil, mejoir, tangan lorong, pegel nggak isi. Guru pegel nggak isi. Diajar terus ternyata ya nilainya panjang lah. Jangan ya, ini hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Ini sudah ada di rubriknya. Tinggal Bapak Ibu hati-hati nanti ya. Kalau saya tidak boleh begini besok. Kalau saya harus begini. Ini yang saya lakukan. Itu ya, fokus satu. Ternyata Bapak Ibu cuma satu. Wah, kalau saya ngajar sih biasanya semuanya muncul tiga-tiganya ada yang. Tapi alhamdulillah saya selama jadi guru tidak pernah disupervisi. Tidak mau kepala saya. Saya tanya, sampai tanya. Ya Mas Guru ya. Bu, kapan ada dulu supervisi?
besok aja. Siap, di mana? Di lapangan jam 9. Gak mau. Ya, jadi supervisi atau observasi itu sama-sama belajar. Ketika kita punya kelemahan dinilai oleh orang lain tahu. Ya. Nanti diskusikan, Bu, tadi rambu-rambu yang ini yang seharusnya tadi dengan tidak boleh lakukan, ini ternyata secara tidak langsung tadi dengan lakukan, sadar atau tidak sadar ini sudah dilakukan, dan khawatirnya ini jadi kebiasaan nanti kan begitu. Maka diskusinya kira-kira nanti apa yang harus perlu ditingkatkan, ya. Observasinya ini adalah menggunakan teknik coaching, ya. Coach and mentoring. Yang guru penggerak tahu pasti ya. Ada yang guru penggerak itu? Belum. Ya. Guru bergerak. Seminar atau webinar boleh. Mengikuti praktek baik boleh, berdiskusi dengan rekan sejawat di sekolah atau di luar sekolah, kan kata kerja itu yang dilakukan, atau membaca buku, artikel dan sebagainya itu boleh, ya. Jadi usahanya Bapak Ibu untuk semakin memperkuat diri terkait dengan strategi pembelajaran, terkait dengan perilaku yang di atas ya. Kalau penyesuaian pembelajaran ya Bapak Ibu pelajari berarti nanti mengacu kondisi kebutuhan dan karakteristik siswa. Kalau 3 berarti Bapak Ibu bagaimana merefleksikan praktek pembelajaran yang diberikan siswa ini, itu yang harus dipelajari. Upaya-upayanya apa? Menyimak, mengikuti, ya, membaca. Oke, itu upayanya. Dari sini ada pertanyaan atau masih? Ya, Bingung? ini mungkin apa? Ini agak ke turun. Harusnya kata. Nah, ini kan dalam rangka perencanaan itu kan artinya itu strategi pembelajaran yang responsif terhadap peserta didik. Artinya paling tidak pemahaman saya ini, ketika kita melakukan pembelajaran kita tahu kondisi atau karakter siswa, mengajar itu kondisi anak dalam keadaan senang atau dalam keadaan susah dan bagaimana, sehingga kita ketika melakukan pembelajaran itu langsung kulit dengan anak-anak. Artinya pembelajaran itu yang saya pahami yang responsif terhadap peserta didik itu seperti itu. Tapi tantangannya seperti ini, ketika kita sudah merencanakan untuk melakukan strategi pembelajaran yang responsif, ternyata ketika dalam pelaksanaannya itu tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Contoh, kita menggunakan pembelajaran, merencanakan pembelajaran, kita berasumsi pada waktu pelaksanaan pembelajaran siswa itu semangat dan sebagainya. Tapi entah karena mungkin ketika pas pada waktu pelaksanaan anak-anak itu dipanggil oleh kepala sekolah umpamanya, terus dikasih tindakan sehingga anak-anak itu ketakutan dan sebagainya, pas pada waktu itu juga kita melaksanakan kegiatan pembelajaran. Bukan Pak, ini cuma membela iya terkait dengan materi ini. Iya, ini bukan curhat. Nah, iya ditanggapi kan? Ya apa? Nanti ketika kita masuk dalam pembelajaran, loh kondisi anak kok pada sedih, pada tegang, sedangkan strategi yang kita siapkan sebelumnya itu dalam konsep suasana pembelajaran yang menyenangkan. Nah, itu apakah kita dipaksakan untuk mengikuti pembelajaran yang sudah direncanakan, atau kita mengubah pembelajaran seketika pada waktu itu? Nah, ini mungkin apa ya? Ya sebetulnya saya akui memang hal semacam ini sifatnya mungkin kasuistis, itu mungkin 1001 ya, tapi bisa saja itu bisa terjadi. Nah, bagaimana hal semacam ini terkait dengan itu? Ternyata tidak sesuai harapan.
Persiapan persenjataan perbekalan, kondisi perang medannya berbeda. Betul, beliau. Tidak sesuai ekspektasi. Gebrak mejo akhirnya Pak. Kamu malah, banyak nanti seneng, nyanyi-nyanyi, jadi marah-marah. Ya. Jadi inilah fungsinya observasi. Ketika kita sudah Alim berjalan, ini ngendi iki menune observasi. berarti paling tidak kita punya suatu upaya untuk pada saat nanti kita mengajar, kita sudah siap dengan apapun yang terjadi. Bu, iya. Begitu ya? Top. Iya, wes. Karena sesuatu yang sudah direncanakan itu akan mendapatkan hasil yang baik daripada sesuatu yang tidak direncanakan. Ya. Pada kasusnya Pak Hakim, ternyata Masuk. saya ini harus pakai strategi yang tadi yang sudah saya rencanakan, ataukah saya harus ganti plan. Oh, yang Ya, tiga. plan A tidak berhasil, masih ada 25 plan lagi, B sampai Z, ya kan banyak. Guru itu ya begitu, artinya boleh langsung mengubah gaya belajarnya. Ya, RPP itu dengan ngajar dan sudah RPP, soal sih kamu, ini tahu ya, soal kamu, jangan kan buka RPP, paling jauh dari itu kan materi ini, ya wes. Ya wes paham. Ya betul. Nggak butuh RPP. Enggak butuh RPP. Halaman semua Pak. Ya. Pengalaman sekali. Artinya Ya wes paham. perencanaan itu paling tidak kan tidak jauh-jauh. Ada ketika ada hal yang tidak sesuai, kita bisa langsung mengambil sikap, ya kan? Oh, ini seharusnya saya tadi ini waktu jadi diskusi, ternyata anak-anak lagi senang-senangnya untuk nyanyi-nyanyi, ya, ice breaking. Gimana ini? Saya pun harus estimasi waktunya juga terbatas dan sebagainya. Dan materi saya kan harus juga selesai. Ya. Jadi Bapak Ibu, strateginya apa? Misal ice breaking itu digandeng dengan game dan pertanyaan, itu kan bisa masuk pada nanti diskusi. Jadi apa yang sudah direncanakan ketika tidak sesuai itu Pak Hakim ya, atau harus dipaksakan dengan ini. Dan ini kan waktu kita panjang aja itu. Ya, kalau 3 JP misalkan, kan kurikulum mereka 3 JP, ya, 3 JP sudah berapa? 1 jam setengah, masuk berarti sudah guys strategi satu aja tindakan yang menunjukkan itu strategi pembelajaran yang responsif. Kalimat pemantik, selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Itu sudah kalimat pemantik, sudah masuk. Tergantung observernya paham nggak apa yang dimaui, balik mana gurunya paham ngajarin api, observernya kan sama akhirnya kan, muskul yang kita lakukan. Makanya itu kita diskusi dulu di awal, namanya pra observasi. Kita siapkan dulu, jelaskan, Bu, Pak, saya nanti ngajar materinya ini, terus ini RPP saya, mohon dicermati. Kemudian kira-kira dari RPP saya ini kekurangannya apa ya? Atau apa yang perlu ditambahkan ya? Terus api. Api. Ternyata nggak dibaca. Ini yang keren. Programnya bagus, aplikasi di lapangannya yang tidak karuan. Jadi api ya. Katanya bersyukur. Top. Top. Gimana? Tanya ya. Oke. Saya sedikit tidak sebagai guru, mungkin kalau saya lebih banyak memilih yang di tengah itu. Guru melakukan penyesuaian pembelajaran mengacu kondisi kebutuhan dan karakteristik tersebut. Dari penjelasan Pak Hakim dan penjelasan panjenengan tadi, disitulah guru harus bisa lebih fleksibel ketika melihat anak didiknya. Kalau saya, mohon maaf ya, pribadi tadi. Jadi kalau saya melihat rubrikal yang tadi yang seperti digambarkan hasil pilihan tadi, kalau kelihatannya lebih cenderung memudahkan guru pilihan yang kedua. Kondisi siswa ini kan tidak beragam dan guru kan sudah lebih tahu ketika masuk di kelas 4, kelas 5, kondisi realnya anak-anak itu seperti apa. Makanya kalau saya tadi memilih, kalau saya mau tidak, kalau tadi gambarannya acak, kelihatannya lebih cenderung yang apa ya beda ya, yang itu.
Yang satu tadi harus benar-benar disiapkan sarplasnya dan sebagainya, dan guru menyiapkan secara komprehensif. Ngapunten, Pak. Ini terkait dengan pemilihan sama seperti pemilu. Iya, tidak Sama seperti pemilu sesuai dengan hati nurani. Kalau yang disampaikan Pak Taufik, saya ambil yang dua mengacu kondisi dan karakteristik. Ternyata di sini yang dimunculkan itu guru menggunakan strategi, balik lagi strategi pembelajaran yang berdasarkan hasil asesmen awal yang basis. Punya ada asesmen awalnya? Sudah siap enggak dengan instrumennya? Ya, kalau sudah siap, pelajari dengan upayanya tadi. Upaya saya mempelajari pembelajaran atau asesmen diagnostik. Ya, ini maksudnya gimana Pak ya untuk asesmen awal ini? Asesmen awal itu bisa berupa tes, bisa berupa observasi. Sebelum pembelajaran. Sebelum Ya, maksudnya apakah dilakukan pada pembelajaran atau pertemuan sebelumnya atau di akhir kelas seperti rapor dan sebagainya itu. gitu. Ini bisa dilakukan di awal siswa baru masuk sekolah, masuk kelas setiap hari. Dengan apa? Pertanyaan terbuka tentunya yang asesmennya. Coba contoh ya, anak-anak hari ini materi yang bisa memberikan atau menjelaskan terkait tata cara dan niat wudhu yang baik dan benar. Tahu itu? Coba ditunjuk. Oh, lumayan iso. Coba tunjuk lagi. Kalau ini bisa, tapi tidak pede. Tunjuk lagi. Besok bias. Ya, satu persatu. Asesmennya harus satu persatu. Jadi dikelompokkan nanti. Oh, yang sudah bisa sebelah sini. Yang sedang-sedang sebelah sini, yang beras sini. Ya, jadi perlakuan Bapak Ibu saat ngajar itu harus berbeda. Ini dikasih soal 5, ini dikasih soal 5, ini dikasih soal 5. Tentu ini selesai duluan. Ya. Apa yang terjadi kalau selesai duluan? Rame. Ya. Itulah pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian kalau selesai duluan dan yang belum selesai, Bapak Ibu bisa gunakan strateginya. Yang sudah bisa ngajarnya, yang belum bisa rekan sejawat itu sudah masuk strategi ya, masuk tergantung orang kepala sekolahnya ngerti nggak maksudnya guru ini, atau yang sudah bisa karena sudah bisa selesai ini hampir selesai tinggal dikit yang sana saya harus butuh ekstra ngajari anak yang sini karena ini harus benar-benar fokus saya dampingi. Anak-anak yang sudah bisa ya boleh mengeluarkan alat tulisnya atau alat gambarnya. Kalian bikin misalkan gambar apa, biarkan dia beraktivitas. Jangan dibiarkan diam, biarkan dia ada kegiatan supaya tidak ganggu yang lain. Ya. Atau yang selesai ya, istilah karena dia senang keterampilan ya, ya boleh dibuat nanti kalau selesai masuk ya. Nah, gitu. Jadi Bapak Ibu fokus di sini karena ini sudah bisa apa yang harus dilakukan dan carikan aktivitas yang lain yang tidak membosankan bagi dia. Dengan begitu saya yakin Bapak Ibu ngajar anak-anak senang terus lanjut dulu ya itu makanya kita diskusi ini berbagai pengalaman pengetahuan siapa tahu ini tiba-tiba tanaman ini diferensiasi sudah dilakukan sebenarnya cuma konsepnya Bapak Ibu yang belum bisa membedakan mana diferensiasi mana bukan ya paham ya dari sini ya. Terus guru melakukan diferensiasi itu tadi ya, guru menyediakan dukungan belajar berbagai peserta didik yang membutuhkan dukungan tadi pendampingan khusus kondisinya dia harus didampingi secara ekstra dampingi secara ekstra ya kalau perlu misalkan tadi tidak harus gambar lah tetap di dalam kelas juga ya kita kasih materi berikutnya ini diskusikan ya kerjakan nanti selesai jelaskan teman-temannya di depan ya, tetap di dalam kelas aktivitasnya tapi mereka dengan materi yang berbeda
pengayaan ya, seperti pengayaan. Tapi pendekatannya berbeda, bukan lagi instrumen tes, tapi diskusi kelompok. Bisa dipahami? Mulai ada gambaran? Ya. Gitu ya? Yang ikut proses kegiatannya menghasilkan sertifikat selama 2 minggu sebelum pelaksanaan observasi. Itu ya. Di 2 minggu ini Bapak Ibu cari sertifikat sebanyak-banyaknya sesuai dengan kebutuhan dari buah ya buah coba. Ada lebih ya nggak bohong sih sebenarnya ya. Bagus. Pastor berikutnya. Menargetkan dalam jangka waktu semester genap ini kita mempunyai 4 sertifikat. Betul. Nah itu kaitannya dengan itu, ini dimasukkan ke sana atau gimana? Ini bisa dimasukkan proses belajarnya ini kan. Iya. Jadi pada saat mengalami tantangan tadi mengajar dengan belajar lagi di PMM. Kalau tadi sertifikatnya kurang, belajar lagi di PMM. Ya, tapi yang jelas jangan hanya sekedar cari sertifikat. Ya, atau jenengan lakukan praktek baik, ikut webinar yang ada di PMM. Ya, sesuai RHK-nya. Karena referensi ini nanti yang muncul sesuai RHK-nya Bapak Ibu. Seperti ini ya, ada centangan biru pengelolaan kelas untuk mencapai pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Ini otomatis muncul sesuai RHK-nya Bapak Ibu. Di PMM sudah ini yang perlu diisi. Tapi kalau jenengan masih mau ngisi karena tidak belajarnya dari PMM, belajarnya dari komunitas belajar yang lain, izin nggak apa-apa. Pikiran nih. Kalian pusing kali ini. Pilih salah satu aja ya, nggak usah mulu-mulu tapi tidak tercapai. Ya. Cukup yang sederhana tapi berlebihan, kan gitu ya. Terus ini sudah, ini kalau sudah sifat berat, pindah dulu ke form D. Isiannya yang tadi di PMM di Kompas dipindah ke form D. Ya, kalau sudah semua baru kumpulkan sehingga menjadi 100%. Sudah selesai tagihannya Bapak Ibu observasi. Tinggal Harus 100 itu Bu Anu. tagihan pengembangan Nggak boleh kurang. kompetensi dan tugas tambahan. Ya, ini kan sesuai RHK. Dan sertifikat yang laporan begitu ya, yang SK di Jadi sini. aku mengko menyelesaikan Ini jadi bahan form pertimbangan ABCD saja. itu dulu Iya. isinya. Dikumpulkan aja dan dikumpulkan. Kalau saya hanya Pertimbangan. aja Bu. Ya, Coba-coba dikumpulkan kabeh. Form A saja. Wah, dikumpulkan Nanti kabeh, Form A itu cek mau di bawah isinya sekolahnya. ngacu ke PMM tadi itu Kalau bisa kita dikumpulkan. yang pertama Ya. kita pilih-pilih Berarti itu sudah copy paste. selesai. Kalau form B Ya. kalau tidak salah punya kepala. Jadi Kalau Bapak form Ibu C sudah selesai nanti setelah menyelesaikan observasi itu. bukti Tapi dan mungkin sebagainya. tidak paham juga. Alhamdulillah, pas lah. Hari ini sudah ya. Sudah selesai. Jadi di PMM diisi, di formnya diisi juga, hasil dari PMM dipindahkan ke form. Iya. Ya, nanti disampaikan kepada para sekolah. Mungkin itu dari saya. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Iya Pak. Atasinya nanti ya. Maju Pak. Di layar itu banyak sensor-sensor yang mempengaruhi ini ya, saraf-saraf kita. Itu menopang. Sampel ya? Betul. Ya. Nanti ketika itu lama-lamaan memang kita dibuat nyaman, semuanya difasilitasi. Untuk apa? Ya untuk angka tadi. Lalu semuanya males melihat sampah begini ya. Kalau kita sadar biasanya kenapa HP laptop itu ada mesti ada next. Kita dibuat seperti robot. Nek di kongkong mana mandek lo sampah. Oh iya sampah. Tolong dibuang lah, baru dibuang. Itulah kita. Ya, sekarang di zamannya seperti ini kita